Baik, karena Tentor sudah hadir di breakout room ini dan teman-teman juga kayaknya udah pada siap nih untuk belajar bareng di mata kuliah keteknikan pengolahan. Untuk teman-teman silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Lalu jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh banget dikit dulu. Nanti untuk di sesi tanya jawab bisa ditanya langsung ke Tentor hebat kita. Kepada Kak Zahra, waktu dan tempat. Ini share screen-ku udah terlihat belum ya? Sudah terlihat Kak Zahra? Oke, terima kasih. Gimana nih teman-teman? Udah disiapin belum catatannya? Kita mulai ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar belajar untuk UTS mata kuliah Keteknikan Pengolahan 1. Nah, jadi hari ini, sorry, bentar. Kita akan belajar tentang 4 materi ini. Yang pertama tentang satuan dan termodinamika. Yang kedua kita juga akan belajar tentang neraca massa dan pengolahan. Yang ketiga neraca massa tapi ketika ada reaksi kimia. Dan yang terakhir tentang gas dan uap. Ini pada diajar sama Prof. Dar semua kan ya harusnya. Oke, langsung kita mulai aja dari materi yang pertama, yaitu satuan dan termodinamika. Nah, sebenarnya di satuan dan termodinamika ini, aku akan lebih banyak membahas mengenai satuannya, karena yang ditekankan di UTS tahun lalu, gitu ya, kalau Prof. Dar tuh biasanya UTS-nya akan selalu mirip-mirip untuk setiap tahunnya, dan tahun lalu kebetulan yang paling banyak keluar di UTS adalah materi yang ini tadi, yang materi 2 dan 3 neraca massa dan gas dan uap itu cuma dikit sih sebetulnya. Tapi kita nggak apa-apa, kita bahas aja. Jadi untuk materi satuan ini sebetulnya nggak terlalu susah ya teman-teman. Aku yakin teman-teman juga pasti familiar karena inti dari materi yang pertama ini waktu itu sih kalau angkatanku diajar sama Bu Elok ya. Ini nggak tahu angkatan sekarang diajar sama siapa, tapi di materi ini waktu itu kami cuma belajar tentang konversi gitu. Jadi ini sistem satuan itu ada 3, ada metric, British System, sama SI. Kalau yang SI itu yang mungkin teman-teman udah sangat familiar di fisika dasar ya. Tapi nanti kita akan mengenal lainnya kayak satuan pond, satuan feet, dan lain-lain gitu. Oke, ini kita langsung contoh soal aja. Uh, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung on mic aja ya teman-teman. Jadi ini kita punya soal untuk mengkonversikan satuan viskositas air dari ini bukan satuan SI dan dijadikan ke SI. Nah, biasanya untuk mempermudah kalian, ini sedikit tips ya guys. Jadi kalau misalnya untuk mempermudah mengkonversikannya itu kalian bisa kayak gini. Kalian tulis di yang paling kiri itu satuan yang kalian inginkan untuk dikonversikan. Ini kan mau dikonversi jadi SI kan. SI untuk viskositas kan kilogram per meter kali second gitu. Jadi kita tulis dulu di bagian paling kiri, lalu kita tulis satuan yang kita ketahui. Nah, terus konversinya gimana? Kita masukkan faktor-faktor konversinya gitu. Misalnya ini biasanya tergantung sih ya, tergantung di soal disediakan atau enggak. Tapi kalau KP itu kan, kalian dikasih tahu kalau open book atau enggak? Kalau open book kalian bisa kayak siapin ini kuncinya, kayak apa ya, faktor konversinya itu misalnya nih kan
satu ini sama dengan 0,415 kilogram. Nah, itu kalian tulis yang kilogramnya yang di atas. Jadi yang diketahui itu harus di bawahnya kayak gini. Kenapa kayak gitu? Nanti biar bisa dicoret kayak gini. Nah, kalau udah kalian masukin satu-satu faktor konversinya, nanti kita bisa coret kayak gini. Ini rate-nya juga kita coret sama per hour. Kemudian kalau udah kayak gitu, ini tinggal dikalikan aja 0,3048 dikali 3.600. Kemudian nanti hasilnya dibagi dengan ini. Dapat deh hasilnya. Tuh, kayak gitu. Untuk lebih mudahnya. Oke. Kemudian ini aku juga ada soal kalau misalnya ditanyain kayak gini. Ini kan hitung daya air yang mengalir dari ketinggian ini dengan debit segini, lalu hasilnya harus SI gitu kan, dengan percepatan gravitasi sekian. Nah, kalau misalnya soalnya disuruh untuk menghitung suatu besaran yang lain, kita harus konversi dulu. Jadi, kalau KP itu intinya setiap kalian mau mengerjakan soal, itu semua satuannya harus dijadikan SI dulu. Jadi sama juga, ini dikonversi satu-satu, debit massa itu satuan SI-nya gimana, terus tinggi juga, percepatan gravitasi juga, baru kita kerjakan dengan rumusnya. Itu. Oke. Okay. Kayaknya kalau materi ini masih terlalu gampang ya guys. Jadi kita move ke materi yang mungkin banyak ditanyakan sama teman-teman. Oke, okay. Bentar-bentar. Oh, hapus dulu deh. Oke. Okay. Nah, benar. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu neraca massa pengolahan. Nah, ini pasti pada pusing nih, apa sih neraca massa pengolahan tuh? Jadi, sebetulnya neraca massa pengolahan itu kayak apa ya, kalau kalian kemarin waktu maba semester 1 ada disuruh PKM-an, itu tuh sebenarnya mirip-mirip dengan dalir. Jadi intinya itu adalah proses sama ada materi yang keluar sama masuk. Jadi kayak diagram untuk menggambarkan input dan output materi dalam suatu proses. Nah, ini contohnya ada di yang kanan, tapi yang kanan ini karena aku ambil dari jurnal ya, jadi ini agak ribet ya. Mungkin kalian nggak akan seribet ini juga waktu UTS. Tenang saja. Jadi gambarannya nanti akan seperti ini pengaplikasiannya. Dia buat apa? Yang pertama, dia untuk efisiensi proses. Jadi agar kita tahu tuh proses yang ini tuh seperti apa. Terus kalau misalnya dalam pengolahan ada masalah, kita juga bisa tahu dengan gampang gitu di bagian mana, di bagian proses mana yang terjadi masalah. Kemudian kita juga bisa memprediksi hasil akhir dari proses. Kenapa kayak gitu? Karena dengan kita tahu apa ini neraca masa pengolahannya, kita jadi bisa tahu nih, oh input bahannya tuh segini, kita punya mesin segini, outputnya seperti output yang sisa kayak hasil ampasnya tuh berapa, jadi kita bisa tahu hasil produk akhir kita tuh berapa gitu. Terus kita juga bisa menentukan ukuran alat. Dari tadi kan kita tahu inputnya berapa, kita tahu outputnya berapa, sehingga kita bisa tahu um, alatnya itu sebesar apa. Kenapa sih alat tuh penting banget, ukuran alat tuh penting banget? Karena ya lagi-lagi mungkin yang sudah sering disebutkan oleh para dosen ya, industri itu kan nggak mau rugi. Jadi kayak nggak mungkin dong kalau misalkan katakanlah mereka cuma butuh pendingin yang ukurannya 10 kali 10 meter. Nggak mungkin dong mereka kayak bikin pendingin dengan 50 kali 50 meter. Itu kan sangat membuang-buang energi dan juga cost-nya mahal gitu. Jadi prosesnya itu harus seefisien mungkin kalau di industri. Makanya kita butuh neraca massa ini. Tuh. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah,
Terus gimana cara membuat neraca massa? Jadi yang pertama kita gambar dulu diagramnya seperti yang ada di slide sebelumnya itu yang di bagian kanan. Jadi biasanya soal tuh nggak akan ngasih kalian gambar. Jadi kan soalnya dalam bentuk kalimat, dalam bentuk paragraf. Nah, kalian harus bisa mentranslatekan kalimatnya itu, paragrafnya itu menjadi gambar, menjadi diagram. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kalian salah mentranslatekan itu, salah menggambar diagramnya, bisa aja kalian hitungannya juga salah gitu. Jadi harus diperhatikan gitu. Terus tulis dasar perhitungannya. Nah, biasanya itu kan akan diketahui kayak input yang masuk, misalnya masa produk awal itu berapa atau enggak ditambahkan bahan apa, itu biasanya itu akan dituliskan seperti itu. Itu kalian harus benar-benar catat semuanya yang ada di soal, yang ada di ya paragraf itu. Kemudian yang ketiga ada ditulis reaksi kimia. Sebetulnya tulis reaksi kimia ini opsional ya teman-teman. Jadi kalau misalnya proses-proses itu memang ada reaksi kimianya, kita harus tulis reaksi kimianya. Tapi kalau dalam proses itu tidak ada reaksi kimia yang kalau misal evaporasi gitu-gitu pembakaran tuh kan ada pembakaran tuh ada, kalau evaporasi tuh nggak ada kayak gitu. Itu harus dituliskan kalau ada. Nanti kita belajar yang ada reaksi kimianya agak nanti-nanti. Sama yang terakhir, hitung neraca massa. Terus di sini aku juga tulis nih poin penting, perhatikan bahan yang masuk dan produk yang keluar. Kenapa harus ditulis dan diperhatikan? Karena misalnya nih kalian tulis proses pengeringan, yang masuk udah bener nih. Misal kalian mau mengeringkan apa, buah naga gitu, yang masuk buah naga benar, yang keluar kalian cuma tulis buah naga yang sudah kering, tapi kalian nggak menuliskan berapa air atau uap air yang keluar dari proses itu. Kan pasti pengeringan ini kan mengeluarkan air, jadi itu akan sangat mempengaruhi nanti ketika kita membuat neraca massa gitu. Nah, terus ini ada macam-macam prosesnya. Misalnya nih evaporasi. Evaporasi yang masuk apa? Coba bahannya kan. Yang keluar ada bahan setelah dievaporasi sama uap air. Terus pengeringan juga kayak gitu. Pengupasan ada yang masuk misalnya kentang, kentang sebelum dikupas, terus yang keluar berarti ada dua, ada kentang yang setelah dikupas, ada yang kulitnya gitu, sisanya kayak gitu. Lalu ada penggorengan, penggorengan nih berarti butuh minyak, jadi minyaknya harus masuk gitu. Lalu ada mixing, kalau mixing mah tinggal masuk-masuk aja kan, nggak ada yang keluar cuma satu gitu. Nah, mungkin ini bisa diperhatikan juga. Contoh menggambar diagram massa tuh seperti ini. Jadi kayak gini tadi, misalnya drying, bahan basahnya masuk. Biasanya ini diketahui ya, kalau misal kalian diketahui 10 kilogram apel, itu kalian tulis 10 kilogram apel masuk. Terus yang keluar apa? Ini ada yang keluar uap air, dan juga ada apel yang sudah kering, misalnya kayak gitu. Terus ada kristalisasi, sama juga, tapi kalau kristalisasi ini mungkin Prof. Dar juga sering ngajarin ya, kalau kristalisasi itu um, suka dibalikin lagi gitu kan prosesnya. Yang di kalian tahu ini nggak, pernah dikasih latihan soal tentang pabrik gula. Nah itu biasanya si larutan jenuhnya bakalan dimasukin lagi. Nanti ada kok contoh soalnya, nanti kita belajar gitu. Ini kristalisasi. Terus ada evaporasi. Evaporasi sama rekonstitusi. Ini sebetulnya proses-proses yang sering aku temui di KP1, KP2, KP3 tuh sebetulnya hanya proses-proses ini. Tapi ketika misalnya nih nanti di UTS tiba-tiba prosesnya berbeda, nanti diperhatikan ya apa yang masuk dan juga apa yang keluar. Seperti itu. Nanti kalau misalnya aku terlalu cepat, bilang ya teman-teman. Oke, terus kita masuk nih, udah mulai sedikit pusing belum? Ini tentang perhitungan.
Sebenarnya ya, perhitungannya tuh cuma gampang banget. Karena yang perlu kita pegang adalah konsep ini. Cuma ini, benar-benar masa in sama dengan masa out. Cuma itu. Sebetulnya konsep besarnya ini saja. Nah, tapi ada dua, kalau diajarin sama Prof. Darto ada dua, ada neraca masa total sama neraca masa komponen X. Itu mungkin yang bikin kalian bingung. Nah, bedanya tuh apa? Kalau misalnya neraca masa total, itu berarti masa totalnya gitu. Ya, nggak peduli, yang dihitung tuh ya total. Misalnya nih, ada 100 kilogram apel, ya udah yang dimasukin berarti 100 kilogram apel. Nggak peduli di 100 kilogram apel tuh apakah kadar airnya berapa atau padatannya berapa, itu nggak usah dipeduliin kalau misalnya di neraca massa total. Nah, ini contohnya ada diagram yang mini ini, neraca yang mini ini, itu kan yang masuk tuh ada A sama C kan. Berarti kalau massa total itu massa A ditambah massa C aja sama dengan massa yang keluar. Udah simple. Kalau misalnya yang masuk 10, berarti yang keluar harusnya 10 juga. Gitu. Kalau misalnya nih kalian menghitung masa yang masuk 10, tapi ternyata yang keluar nggak 10, berarti ada sesuatu di hitungan kalian yang entah kalian salah menghitung atau kalian lupa kalau misalnya ada uap air atau ada tadi itu ada larutan jenuh. Kalau di ini dikristalisasikan ada larutan jenuh, itu kalian kayak lupa menghitung, tuh bisa aja kayak gitu. Jadi harus diperhatikan. Lalu ada neraca massa komponen X. Nah, kalau komponen X itu sebetulnya mirip kayak tadi, komponen X in sama out. Intinya yang masuk sama dengan yang keluar. Tapi di komponen X ini harus benar-benar diperhatikan ya, teman-teman. Maksudnya komponen X di sini adalah misalnya kadar air gitu. Komponen X tuh macam-macam, bisa air, bisa padatan, bisa gula, atau bisa komponen-komponen kayak misalnya kandungan asam sitrat dalam jeruk gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Nah, itu harus kalian perhatikan karena kadang-kadang di soal itu kayak mereka tuh tulisnya nggak apa namanya nggak satu satuan gitu loh. Misalnya mereka tulis gini nih, uh, kompon sorry, kadar air dari bahan A adalah 10%. Terus mereka tulis lagi, uh, lalu kadar padatan dari bahan C adalah 80%. Nah, kalian mau ngehitung pakai neraca massa kadar air. Nah, jangan sampai yang padatan itu yang dihitung. Oke, paham nggak maksudku? Jadi kayak diperhatikan gitu. Kalau misal pakai kadar air, ya kadar air semua. Kalau misal pakai padatan, ya padatan semua. Tuh. Oke, daripada bingung, mari kita lanjut aja latihan soal ya. Ah, belum, salah. Jadi ini ada, mungkin ini juga diajarin juga, namanya batas proses. Jadi, dan ini nggak terlalu ribet sih. Ini tuh kita cuma menyederhanakan suatu proses. Jadi, batas proses tuh bisa diperkecil sama bisa diperluas. Contohnya apa? Misalnya ini ada proses 1, 2, 3 kan. Nah, daripada kalian ngitung satu dulu, habis itu dua, habis itu tiga, hanya untuk mencari yang paling ujung mencari yang G itu kan kayak agak lama dan membuang waktu kan, tidak efisien. Jadi kita kotakin, kita batasin kayak gini, yang garis putus-putus. Terus jadinya kita cuma hitung apa sih yang masuk, apa sih yang keluar gitu. Ini kan yang masuk cuma A sama C, yang keluar B dan G gitu. Jadi yang tadinya kita hitung banyak, jadinya cuma menghitung A ditambah C sama dengan B ditambah E ditambah G. Kayak gitu. Itu akan jauh mempersingkat. Oke, kita lanjut membahas soal aja guys, karena agak susah nih. Oke, ini. Sebentar. Nah, oke. Ini, misalnya aku punya soal. Dalam pembuatan susu bubuk, dimasukkan susu segar ke dalam alat pengering semprot atau spray dryer.
Nah, susu segar terdiri atas ini komponen airnya 90%, lemaknya 5%, proteinnya 3%, dan komponen lainnya 2%. Nah, sedangkan susu bubuk itu punya komponen air 10%. Jadi, yang komponen, kita bisa nih pakai neraca komponen air, karena diketahui susu bubuknya punya komponen air, terus susu segarnya juga komponen air. Terus yang ditanya apa? Hitung rendemen pengolahan dan komposisi susu bubuk yang dihasilkan. Nah, caranya gimana? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalian gambar dulu diagramnya. Kelihatan nggak ya? Ah, gini deh. Sorry. Nah, ini diagram, ini kan evaporasi ya, karena dia spray dryer. Jadi yang masuk ada susu segar, kemudian nanti yang keluar ada uap air, dan juga susu bubuk. Nah, terus kita juga tahu tadi susu segar punya komponen air sebesar 90%, lalu ada komponen lemaknya 5%, proteinnya 3%, dan komponen lainnya 2%. Itu kalian tulis semua. Kemudian juga uap air dan susu bubuk yang produk jadinya tadi. Itu dia punya komponen air 10% atau kadar airnya 10% gitu kali ya. Sorry. Nah, terus caranya kita yang pertama, kalau ini sebenarnya bebas saja ya guys, tapi kalau aku selalu cari dulu neraca massa totalnya. Jadi kan totalnya kan berarti kan yang masuk itu A. Kita tulis aja, harusnya nih tulisnya massa A gitu ya, biar nggak bingung. Tapi di sini aku cuma tulis A aja. A itu akan sama dengan B ditambah C. Kita tahu A-nya itu 100 kg. Ini nggak ditahu ya. Ya misal kita, kalau misal nggak diketahuin, kalian boleh pakai angka yang mudah aja gitu. Ini aku pakai 100, karena kan ini yang ditanya komposisi susu bubuk yang dihasilkan ya. Jadi kayak masa awal ini nggak terlalu mempengaruhi, tapi biasanya akan digunakan angka-angka yang gampang dihitung. Kayak gitu. Nah, aku pakai 100. Jadi 100 akan sama dengan B ditambah C. Terus kita seperti biasa kita kurangin kedua ruas. Ini kita pindah ya guys. Kita pindah ruasnya. Kita kurangi dengan B. Jadi kita dapatnya C sama dengan 100 min B. Setelah kalian juga bisa bikin B sama dengan 100 min C gitu juga bebas. Aku bikin C sama dengan 100 min B karena nanti kita bisa pakai untuk yang neraca massa komponen air. Oke, kalau sudah neraca massa totalnya, sekarang kita cari neraca massa komponen air. Nah, tadi kan aku bilang kalau misal komponen air itu berarti tinggal masanya dikali dengan komponen X yang ada di dalam bahannya itu, yang ada di dalam si produk yang ada di dalam ininya, bahannya atau produknya. Misalnya nih A dikali ini KA itu maksudnya KA itu kadar air, yang A besar itu berarti A yang ini ya guys, A maksudnya susu segar gitu. Itu akan sama dengan B, massa B dikali kadar air pada B, uap air kan, ditambah C, massa C dikali kadar air pada C gitu. Kemudian kita tahu tadi kita pakainya massa A itu 100, berarti kita tulis 100. Lalu kadar airnya berapa? Ini kan tadi 90%. Berarti, kadar air, sorry, komponen air ya, 90%. Itu kan berarti 0,9. Terus akan sama dengan B ditambah C. C dikali kadar air C. Nah, kita kan di sini tahu ya, kok kadar air sih, sorry banget teman-teman, komponen air maksudnya. Komponen air di C. Nah, komponen air di C itu kan 10%. Nah, 10% berarti 0,1 gitu. Biar mudah, 0,1 kali massa C. Nah, terus kita tahu kan dari persamaan ini, neraca massa total tadi. C itu sama dengan 100 min B. Berarti kita bisa ganti dong C yang di sini jadi 100 min B. Ya, seperti menyelesaikan persamaan matematika pada umumnya, kita
apa ya namanya, substitusi atau kita ganti, nggak tahu, pokoknya yang diganti itu. Kita ganti C-nya dengan 100 min B. Berarti kan akan jadinya seperti ini. Kan 100 dikali 0,9 itu 90. Sama dengan B-nya. B itu ditambah 100 min B. Karena C-nya tadi diganti 100 min B. Dikali 0,1 tadi. Lalu kita hitung. Dapatnya kayak gini. Dan ini kita kurangkan kedua sisi pakai 10 ya. Jadi 90-nya dikurangi 10 juga hasilnya 80. Kemudian B dikurangi 0,1 B. Jadi kayak 1 dikurangi 0,1 itu kan 0,9 ya. Nah, jadinya 0,9 B. Nah, terus kita hitung pakai kalkulator, hasilnya 88,89 kg. Ini sedikit tips ya, jangan lupa membawa kalkulator kalau tidak mau menghitungnya dengan susah. Kemudian kan kita udah tahu B-nya 88,89 kg. Dari persamaan neraca massa total tadi, kita bisa mencari nilai C. Kan tadi kan C sama dengan 100 min B. Nah, kita pakai lagi nih. 100 dikurangi 88,89. Itu hasilnya 11,11 kg. Itu C adalah massa dari susu bubuknya. Oke? Sampai sini, apakah bingung atau aku terlalu cepat? Aman ya? Aku tidak bisa melihat kalian. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung atau mungkin terlalu cepat bisa menggunakan fitur raise hand atau mungkin bisa menggunakan fitur chat ya. Oke, kita lanjut dulu deh kalau kayak gitu. Terus karena yang ditanya tadi adalah hitung rendemen pengolahan dan komposisi. Berarti kan kalau komposisi itu kan berapa persen lemak, berapa persen protein gitu-gitu. Nah, kita bisa pakai ini sebenarnya rumus persentase biasa ya, karena tadi kan 11,11 kg. Ini aku bulatkan aja jadi 11. Lemaknya, karena tadi kita tahu lemaknya 5%, jadi kayak 5 per 11 dikali 100% gitu. Dan seterusnya sampai di komponen yang lain-lain ini. Kenapa yang airnya nggak dihitung? Karena kita udah tahu kalau airnya 10%. Kayak gitu ya. Oke. Oke. Ini sejujurnya masih mudah ya teman-teman, karena kayak masih satu proses, jadi kayak cuma yang masuk tadi susu segar, terus kita hitung apa aja yang ada di susu segar sampai jadi susu bubuk gitu. Ini masih sederhana gitu, masih belum pusing kan? Kalau belum pusing kita lanjut ke yang lebih. Nah, ini yang aku ceritain tadi untuk kristalisasi. Jadi pada industri gula, aku bacain dulu deh soalnya. Pada industri gula, larutan gula 1000 kg per jam itu punya kadar gula 22%. Nah, selanjutnya 22% ini dipekatkan. Berarti kan kalau dipekatkan tuh airnya dihilangkan kan, hingga berkadar 57%. Jadi kayak kadar gulanya yang tadinya cuma 22%, kemudian diuapkan hingga 57% gitu. Nah, larutannya itu lalu dimasukkan ke crystallizer sehingga diperoleh kristal gula yang kadar airnya 20%. Oke, jadi diperhatikan ya, tadi ada kadar gulanya 22% jadi 57%. Lalu ini dimasukkan crystallizer dan jadinya kadar airnya 20%. Terus ditanyanya adalah larutan jenuh yang berkadar gula 40% kemudian di-recycle ke evaporator lagi. Nah, jadi kan tadi di awal aku bilang kalau misal kristalisasi itu hasilnya ada dua, ada yang kristalnya sama ada larutan jenuhnya yang di sini. Nah, ini kan kristalisasi ada dua kan, larutan yang tadi yang masuknya itu bahannya sama hasil kristal dan larutan jenuh. Kita punya larutan jenuhnya itu 40%.
larutan yang 40% tadi kita recycle lagi ke evaporator. Kita masukin lagi ke proses evaporasi ini. Kemudian kristal gula, jadi kan ada dua hasilnya. Yang larutan jenuh tadi kita masukin ke evaporasi, yang kristal gula kita lanjutkan ke proses drying, pengeringan gitu, hingga kadar airnya tinggal 5%. Nah, untuk ini kan terlihat apa namanya neraca masanya sangat kompleks ya. Ini kita bisa pakai yang namanya tadi batas proses tadi. Nah, kayak gini. Wow, jangan ini ya guys, jangan ini dulu, jangan pusing dulu. Ini tidak sepusing itu. Jadi kita batasin dulu prosesnya. Kita batasin kayak gini. Kalau di sini aku bentar. Oke. Jadi neraca yang tadi kan ada 3 proses tuh, evaporasi, kristalisasi, dan drying. Kita batasin di kotaknya sebesar kotak yang garis-garis putus-putus ini. Jadi aku cuma mau ada yang masuk itu yang A, atau di sini ini apa ya tadi A tuh? Larutan gula ya. Larutan gula, terus habis itu yang B, yang keluar tuh ada uap air, F, uap air juga, sama produk akhirnya, kristal gula. Jadi, proses ini yang mungkin kalian sedikit bingung, kayak dibalikin lagi, ini tuh, apa ya bahasanya, kayak nggak aku hiraukan dulu, karena aku membatasi prosesnya sampai sini saja, sampai yang kotak ini. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah kalau aku pakainya pertama itu aku pakai neraca massa komponen padatan dulu. Kenapa kayak gitu? Karena kan aku kan mau yang dihitung di batas proses ini yang A, B, F sama G kan. Nah, kita tahu tuh kalau A itu kadar komponen gulanya itu ada 22%. Terus kalau B sama F itu kan uap air. Nah, uap air itu nggak ada padatannya kan. Jadi bisa kita kayak nolin gitu. Lalu yang G kita juga tahu kalau kadar airnya 5%. Jadi kita bisa tahu kadar gulanya di G itu kan tinggal 100% dikurang 5%. Ya kan? 95%. Oke. Jadi yang pertama kita bisa hitung neraca massa komponen padatannya. Nah, tadi yang masuk itu kan cuma A. Berarti kita tulis di sini A sama dengan B ditambah F ditambah G. Kayak gitu. Jadi A-nya, ini kalau yang ini diketahui kan 1000 kg per jam ya. Jadi udah ada angkanya. Jadi langsung aja kita kalikan 1000 dikali 22% atau 0,22. Itu akan sama dengan B-nya, bentar, sorry. Akan sama dengan B-nya, ini karena tadi di uap air, itu yang seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau misalnya uap air itu padatannya kan 0, berarti langsung aja kita tulis B dikali 0, ditambah F dikali 0, ditambah 0,95. Nah, dapat dari mana? Dapat dari 100% dikurang kadar air di komponen G. Kan kita tahu kadar airnya 5%. Karena kita pakainya kadar komponen padatan, berarti 100% dikurang 5%. Jadinya 0,95 gitu. Kita kalikan, karena ini dikali 0 ya, kalau dikali 0 kan hilang ya. Jadi B sama kali G. Nah, dari sini kita akan mendapatkan G-nya. G-nya itu adalah 231,58 kg per jam. Oh ya, ini kan tadi di soal ditulisnya 1000 kg per jam. Jadi nanti kalian tulisnya juga satuannya harus kilogram per jam ya, jangan cuma kilogram. Karena itu akan mempengaruhi dan biasanya bisa dikurangin gitulah poinnya. Oke, kalau sudah dapat G, berarti G itu kan ini ya, di sini posisinya. Ini kursor aku terlihat atau tidak sih? Kelihatan kan? Nah, G
G-nya kan massa G itu kan 231,58 kilogram per jam. Jadi kayak dari larutan gula yang 1000 kilogram per jam, kita akan mendapatkan massa kristal gula itu 231,58 kilogram per jam. Kayak gitu. Nah, dari hasil yang ini, yang neraca massa komponen padatan, kan kita tahu ini kan. Kita tahu massa kristal gula. Di situ kita bisa hitung neraca massa komponen padatan di dryer. Jadi kayak awalnya nih kita oke, terima kasih Bilkis. Kita kan tadi batasin prosesnya yang sebesar ini kan. Kemudian kita perkecil lagi nih batasnya. Kita perkecil di proses ini, proses pengeringannya saja gitu. Nah, di proses pengeringan ini berarti kan yang masuk itu E, yang keluar itu F dan juga G. Jadi kita tulis ya, di sini aku tulis E karena yang masuk E sama dengan F plus G. Lalu kita batasin di sini, di dryer aja. Jadi kayak kita, yang ini kita buang dulu ya, bahasanya kayak gitu. Yang E, itu kita tahu kalau karena kita ini pakainya komponen padatan ya, aku pakainya komponen padatan, lagi-lagi, karena lebih mudah. Kalau misal ini agak tips ya, kalau misal ada uap air dan kalian bisa tahu komponen padatannya, itu pakai komponen padatan aja karena kan uap air komponen padatannya 0. Jadi kayak yang aku bilang tadi bisa langsung dikali 0. Jadi kayak bisa langsung hilang gitu, bisa kita eliminasi. Jadi yang masuk itu kan E. Jadi E sama dengan F ditambah G. E-nya itu kristal gula, di mana kita tahu kalau kristal gula yang ada di E ini, yang hasil dari proses kristalisasi, itu kadar airnya 20% dari soal ya ini ya. 20%. Kemudian komponen, berarti kan kadar padatannya adalah 100 dikurang 20 kan? Ya kan? Jadi 80%. Kemudian kita kalikan dengan massa E. Padatannya 0,95% gitu. Nah, kita tahu bahwa tadi kadar airnya itu 5%. Jadi kayak 100 kurang 5 tadi ya. Itu 95% kadar padatannya. Jadi kita akan kalikan 231,58 dikali 0,95 tadi. Hasilnya kan 220. Kita masukin. Terus ini tadi harusnya nolnya nggak usah ditulis ya. Kalau udah 0, kita buat E sama dengan 220 dibagi 0,8 kayak gitu. Nanti hasilnya akan didapatkan 275 kg per jam. Itu jadi nilai yang ada di sini ya. Yang ada di sini itu akan 275 kg per jam. Lalu udah nih komponen dryer udah tahu, kita udah dapat E-nya berapa, kita udah dapat G-nya berapa gitu. Kemudian kita akan cari F. Nah, cari F-nya gimana? Nggak mungkin dong kita pakai komponen padatan lagi, karena kan kalau pakai komponen padatan F-nya kan keeliminasi karena kan dia nggak punya padatan gitu. Di sini untuk lebih mudahnya ya, karena aku udah tahu massa yang E dan kita juga udah tahu massa yang G, jadi kita pakai massa total dryer. Nah, ini sama juga ditulis yang masuk itu E sama dengan F ditambah G. Nah, ini aku ada sedikit kesalahan menulis. Jadi kan kita udah tahu E-nya itu 275. Jadi langsung aja ditulis 275, terus F-nya yang kita cari, dan G-nya. G-nya itu dari sini tadi, dari yang awal kita hitung, 231,58.
Kita masukin, terus kita kurangkan kedua sisi, sama juga pakai persamaan matematis pada umumnya ya, 275 dikurangi 231,58. Kita akan dapat F-nya 43,42 kg per jam. Oke. Ini baru di proses ini guys, baru di sini. Kita udah dapat tadi kan E-nya berapa tadi? Kita dapat E-nya 275, terus kita dapat F-nya 43,42 kg per jam, lalu G-nya kita dapat 231,58 kg per jam. Kita udah tahu nih, semuanya lengkap, kita tahu masanya di sini. Kemudian kita geser lagi. Kita geser lagi batas prosesnya ke proses kristalisasi aja. Karena kita pengen cari ini nilai C-nya dan juga nilai D. Gitu. Kan yang ditanya tadi larutan yang di-recycle ya. Larutan yang di-recycle kan D. Jadi kita akan cari nilai D. Oke, caranya sama aja. Jadi kan kita udah geser nih. Lalu proses kris C ya, di sini C. Lalu yang keluar itu berarti D dan juga E. Jadi D-nya ini kalian karena dia keluar proses dari proses kristalisasi, tapi dia masuk ke evaporasi. Jadi yang dikristalisasi dia dianggap sebagai bahan atau materi yang keluar gitu. Jadi kita tahu bahwa C itu akan sama dengan D ditambah E. Ini kan, segini. Set. Nih, aku ini deh. Kita fokus di sini sekarang. Nah, oke ya. Ini perhatikan yang di sini aja sekarang. Yang ini, dan ini nggak usah dihiraukan dulu. Perhatikan proses kristalisasi. Ini tadi yang masuk itu C, yang keluar itu ada D, dan juga ada E. Kita akan pakai komponen gula. Kenapa pakai komponen gula? Karena lagi-lagi yang informasinya lengkap itu adalah komponen gula gitu. Makanya kita pakai komponen gula. Kita tahu C sama dengan D ditambah E. Terus kita juga tahu bahwa komponen gula atau kadar gula di C itu 57%. Ini dari soal. Jadi 0,57 dikali C akan sama dengan 0,4. Ini kita juga tahu dari soal ya guys. Larutan jenuh dengan kadar gula 40%. Itu kita tahu dari soal. Nih. Dan kita tahu E. E itu kan berarti kan massa E dikali dengan komponen gula yang ada di E. Nah, sama kayak tadi, karena kita taunya komponen air, di mana komponen air itu 20%, berarti kan komponen padatannya 80% kan. Berarti 0,8 gitu. Jadi di sini dikali 0,8. Terus 275 dari mana, Kak? 275 dari yang sudah kita hitung tadi, dari sini. Nah, ini. Kan kalian udah dapet kan ini jadi sorry. Ya ini pokoknya kita dapat dari sini. Set. Nah, ini kita masukin ke hasil perhitungannya. Tuh. Lalu kita hitung, kita kalikan apa yang bisa dikalikan dulu. Ini 275 dikali 0,8 220. Lalu kita ini lakukan sedikit modifikasi ya guys, biar kita bisa dapat satu variabel. Ini kan C, jadi kita bisa kayak cari C-nya dulu. Makanya kita pakai dari sini. Dari C sama dengan D ditambah E. Kalau C sama dengan D ditambah E, berarti kan sama dengan C dikurang E kan. Kayak dibolak-balik aja. Persamaannya gitu. Jadi kita dapat kalau D yang di sini
D itu kan sama dengan C dikurang dengan E. Berarti kita ganti C dikurang dengan E. Nih, berarti tinggal cari apa? Cari nilai D. Karena tadi yang ditanya di soal itu kan yang D-nya ya. Ditanya di soal itu kan larutan jenuhnya dan uap airnya kalau nggak salah. Itu yang ditanya D. Jadi kita cari nilai D juga dengan ini juga dengan uh, diagram massa neraca massa yang kita perkecil juga di proses kristalisasi, sama pakainya C sama dengan D ditambah E. Terus kita tahu C akan sama dengan D ditambah 275. Ini harusnya C-nya langsung diganti aja ya guys kalau diketahui. Karena ini kan kita tahu C-nya 647,06. Itu harusnya langsung diganti aja di sini, nggak apa-apa. Ini aku kayak agak menulis berkali-kali ya ini. Nah, kita langsung ganti aja. C-nya diganti 647,06 sama dengan D ditambah 275. Nanti 275 yang kita dapat di sini. Terus kita akhirnya dapat nilai D, massa D, yaitu 372,06 kg per jam. Tuh. Nah, bentar. Ya. Jadi kita udah bisa tahu tadi semua nilai uh, kita udah dapat nih nilai C-nya tadi berapa, nilai D-nya, nilai E-nya, nilai F-nya, dan nilai G. Kalau misalnya udah kayak gitu, kita bisa cari nilai B. Tapi sebetulnya ini juga bergantung pada soal sih. Kan kalau di soal ini kan kita disuruh mencari jumlah larutan yang di-recycle dan gula yang dihasilkan. Berarti kan sebetulnya larutan yang di-recycle itu kan D. Gula yang dihasilkan itu kan G. Jadinya sebetulnya kita udah dapat nih nilai D dan juga nilai apa tadi? Nilai D dan juga nilai G ya. Nih. Jadi sebetulnya ditanya di soal itu kan ini dan juga ini tadi. Ya kan? Tapi untuk ya ini untuk sekedar menambah pengetahuan kalian aja. Kalau misal kita udah tahu semua komponennya, kita juga bisa tahu kok nilai dari B-nya ini berapa. Nih, nilai dari ini berapa. Itu caranya sama. Di sini aku tulis pakai neraca massa total yang awal tadi, yang besar, yang ini. Yang kotak pink ini. Segini. Nah, itu berarti sama juga tinggal dimasukin karena kan kita udah tahu semuanya ya, jadi akan lebih mudah. Gitu deh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita ke contoh-contoh yang lainnya? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari contoh soal yang sudah dijelaskan oleh Kak Zahra tadi? Boleh banget langsung raise hand dan juga menyebutkan pertanyaannya. Kalau kalian terkendala dalam on mic, kalian bisa menggunakan fitur chat dan menyebutkan topik. Atau masih fokus nih, masih oke, ada tuh yang angkat tangan. Oke, silahkan kepada Fauzan Ardana dipersilakan. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Aku izin mau bertanya aja Kak. Kalau misalnya cara kita bisa nentuin apa ya masing-masing komponen yang mau kita dipakai di perhitungan kan misalnya kayak neraca pada masa komponen padatan itu kan di sini kan udah diketahui kalau misalnya A sama dengan B tambah F tambah G gitu kan. Tapi kalau misalnya apa ya kayak secara manual ataupun secara gimana gitu Kak, agar kita tuh bisa nentuin kayak ini yang mau dimasukin ke persamaannya itu yang mana aja Kak? Thank you. Itu aja. Aku izin ulangi ya. Jadi kayak kamu tuh tanyanya gimana sih cara kita tahu kapan kita pakai neraca massa komponen padatan atau kapan kita pakai yang neraca massa total gitu kan intinya. Iya Kak. Nah, sebetulnya itu akan sangat bergantung dari soal yang kalian dapatkan gitu loh. Jadi misalnya nih di soal kan aku udah ubah semua kalimat di soal tuh jadi ini kan. Mana ini? Bentar. Jadi di
neraca massa ini kan. Nah, terus aku tahu nih kalau misalnya yang paling sering dipakai atau yang paling sering disebutkan di soal itu kan komponen gula atau padatannya gitu kan. Ini dia tahu nih komponen gulanya segini. Terus ini juga komponen gula, ini juga komponen gula. Terus ini air, ini air. Nah, itu kan yang disebutkan lebih banyak komponen gula daripada yang air. Sebetulnya bisa juga pakai yang air, tapi karena ini gula dan gula kan padat ya, itu aku lebih suka pakai yang padat jadi gitu. Paham nggak? Jadi kayak sesuai dengan apa yang diketahui di soal gitu. Kalau misalnya belum diketahui ya pakai yang neraca massa total aja. Tapi kalau yang total tuh sebetulnya nggak bisa menghitung secara detail gitu. Jadi kalian harus tetap pakai yang komponen, entah itu komponen air atau itu komponen padatan. Gitu. Apakah dapat dipahami? Iya Kak, thank you. Jadi, oke, sama-sama. Jadi, ya itu tadi guys, kalian harus bisa mengubah kalimat yang ada di soal tadi jadi gambarnya gitu. Biar kalian tahu tuh apa sih yang bisa dipakai gitu. Karena jujur KP ini memang agak tricky ya. Biasanya soalnya cuma 2, tapi seperti ini. Gitu. Ada Baik, lagi? terima kasih Kak Zara dan Fauzan atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, untuk Nashwa, dipersilakan untuk bertanya. Maaf Kak, izin bertanya. Tadi mungkin ada sedikit kendala jaringan. Masih bingung antara bagaimana cara menentukan dari jumlah larutan ini sendiri dan juga dari komponen gulanya, Kak. Terima kasih. Jumlah larutan dan komponen gulanya. Iya, di pertanyaannya tadi kan ditanyakan jumlah larutan yang direcycle dan gula yang dihasilkan. Berarti yang di neraca massa total yang D ini itu komponen gulanya ya, Kak? Massa gulanya ya? Atau larutan yang direcycle dan gula itu sama yang dimaksud? Oh, oke. Jadi ini kan tadi kan sebentar. Ini kan tadi kan soalnya ada kayak 1000 kilogram per jam gula. Terus dia dievaporasi. Lalu dia dikristalisasi. Nah, kemudian dari kristalisasi itu hasilnya itu ada 2. Ada yang jadi kristal gula sama ada yang jadi larutan jenuh. Nah, larutan jenuhnya ini yang di recycle atau tadi aku bilangnya sih dimasukin lagi ke proses. Jadi kayak ini sama aja guys. Ini yang di recycle tuh yang ini. Nah, larutan jenuh ini di-recycle, dimasukin ke evaporator. Kemudian yang kristal gula ini tadi dimasukin kayak lanjut ke proses selanjutnya yaitu pengeringan kayak gitu. Kemudian menghasilkan kristal gula. Nah, karena di soal ditanyakan hitung jumlah larutan yang di-recycle, berarti kalau di gambar ini itu ada di D yang nih, yang larutan jenuh ini dan gula yang dihasilkan. Berarti kan kayak benar-benar produk akhirnya. Itu berarti yang G yang ini. Kayak gitu. Apakah cukup Cukup menjawab, Kak. menjawab, Terima Nashwa? kasih. Terima kasih, Kak. Oke. Ya, sama-sama. Ada Baik, lagi teman-teman? karena sesi tanya jawab masih terdapat waktu, maka untuk teman-teman yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke kantor kita. Oke, Kak, mungkin dari teman-teman kan masih bingung nih pertanyaannya. Mungkin dari aku ada pertanyaannya. Boleh, Kak? Boleh. Nah, tadi kan waktu di contoh soal yang pertama, itu ada komponen kayak misalnya protein dan komponen lainnya. Nah, untuk penghitungan neraca massa ini, apakah kita bisa memakai komponen itu? Misalnya untuk komponen protein di setiap neraca massanya itu ada. Jadi kita pakai komponen massa, komponen protein itu apakah bisa? Oke, pertanyaannya bagus banget. Terima kasih. Jadi bisa banget teman-teman. Jadi nggak harus komponen gula, nggak harus kadar air. Jadi apapun yang memang datanya itu paling lengkap kayak gitu. Kenapa aku pilih yang kita balik lagi ke contoh soal yang satu ya ini BTW slide-nya. Aku pilih yang air kenapa? Karena
di bahan dan juga di produk itu sama-sama ada komponen air. Sedangkan yang komponen lemak, protein, sama komponen lainnya itu tuh nggak ada. Jadi kayak susah kalau misalnya kita pakai itu sebagai dasar perhitungan kita. Karena kan tadi yang di sini aku juga udah bilang kan, intinya adalah apa yang masuk dan apa yang keluar, masa in dan masa out. Jadi selama yang misalnya nih yang masuk protein ada, terus yang keluar juga diketahui proteinnya, nggak apa-apa banget kalian pakai protein gitu. Tapi kalau yang keluar nggak diketahui proteinnya, ya jangan pakai protein sebagai kayak benar-benar dasar untuk menghitungnya gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kak, sangat menjawab sekali. Oke, mungkin kita lanjut ke Oke, lagi kali ya. Ada satu baik. soal nih guys. Satu soal lagi untuk materi ini. Oke, jadi sebetulnya yang contoh soal ketiga, aku lanjutin ya. Ini tuh soal yang emang pernah diberikan Prof Dar, tapi ini disclaimer banget, tapi aku tuh nggak nemu soalnya yang gimana. Jadi aku ada nih kertas jawabannya, tapi aku nggak tulis nih soalnya. Jadi ya intinya di dalam soal ini tuh, wait, ada bubur buah. Mungkin kalian dapat kali ya buat tugas gitu, atau enggak? Soalnya nih waktu itu kayaknya buat tugas. Jadi ada Yap. bubur buah. Ada bubur buah, aku nggak tahu tuh buah apa, buah naga atau buah apapun itu kadar padatannya, jadi ini yang diketahui padatannya 10%, terus dia kayak di mix gitu dengan tambahan pektin. Pektinnya ini 5 gram per kilogram dari bubur buah dengan kadar air 1%, dan juga gula itu 1,2 kilogram per kilo bubur buah dengan kadar air 1%. Lalu setelah di-mixing, dia dilanjutkan dengan proses evaporasi untuk menghasilkan selai dengan 65% padatannya. Nah, karena dia evaporasi, berarti dia akan menghasilkan uap juga ya. Gitu. Terus kita, ya mungkin sama seperti tadi ya. Sorry. Bentar. Oke, sorry. Aku di sini pakainya adalah neraca massa padatan gitu. Jadi kalau misalnya kalian bingung langsung masukin ke soal kayak yang contoh-contoh sebelumnya kan, aku langsung benar-benar kaliin di soal kan, kayak berapa kali berapa. Itu kalian bisa juga kayak caraku ini guys, karena waktu itu masih bingung ya. Jadi kita tahu kalau bubur buahnya ini nggak diketahui masanya. Jadi aku pakai masanya 100 kg sebagai ya tadi acuan. Sebetulnya pakai 10 juga boleh, pakai 1000 juga boleh, apapun yang mudah kalau misalnya nggak diketahui. Lalu kita tahu 10% padatan, berarti kan padatannya ada 10 kg. Lalu sisanya kan air ya, berarti airnya ada 90 kg air, kayak gitu. Kemudian B itu kan gula. Nah, karena tadi kita pakainya 100 kg bubur buah dan gulanya ini di soal diketahui 1,2 kg untuk tiap kilo bubur buah. Jadi kayak tiap kilo bubur buah nih dikasihnya 1,2 kilo gula gitu. Jadi kita kalikan. Kita dapat gulanya itu total 120 kilo. Ya ini lupa menulis satuan ya teman-teman, tidak boleh dicontoh. Kemudian kita tahu kalau misalnya airnya itu 1%. Berarti kan 1% dikali 120 itu 1,2 kg air, terus berarti padatannya juga 99% ya berarti. Karena kadar airnya 1%. Itu akan sama dengan 118,8 kg padatan. Itu untuk yang B. Kemudian yang C. Jadi kalian boleh banget nih guys kayak diselesaikan dulu kayak aku gini, ditulis padatannya berapa, airnya berapa. Yang C juga sama, pektin. Karena dia 5 gram per kilogram, jadi kita kali dalam 100 kilogram bubur buah itu ada berarti 500 gram pektin. Karena satuannya tadi di materi 1 aku singgung semua proses yang kita kerjakan harus dalam satuan SI atau dalam satuan yang sama. Kita jadikan ke gram. Kita jadikan
gram ke kilogram. Jadi ini ada 0,5 kilogram. Kemudian kita kali juga karena kadar airnya 1%, berarti kan 1% dari 0,5 itu segini, terus kali 99% padatannya, itu berarti 0,495 kg padatan pektin, kayak gitu. Terus ini sama juga ya yang dipertanyakan tadi. Kita kan tahu kan, kita udah tahu nih airnya berapa, padatannya berapa. Sebetulnya bisa juga pakai yang air, yang neraca massa air gitu. Itu sebetulnya bisa. Cuma karena lagi-lagi ini kan ada uap ya. Uap tuh kan paling gampang dia nggak punya padatan. Jadi aku akan memakai lagi-lagi neraca massa padatan. Kayak gitu. Ini contoh yang benar ya guys, yang menulisnya dari yang saya sebelum-sebelumnya itu harusnya panjang kayak gini. Jadi A dikali kadar padatan ditambah B dikali kadar padatan dan seterusnya. Ini sama juga rumusnya. Jadi kan yang masuk ada A. BTW kita pakai batas proses ya. Jadi kita cuma menghiraukan yang masuk ini A, B, C, dan juga yang keluar E dan F. Oke? Jadi kita kalikan A dikali padatan, B dikali padatan, C kali padatan sama dengan E dikali padatan, F kali padatan. Kayak gitu. Nah, A dikali padatan kita udah dapat nih tadi 90, terus B-nya juga udah dapat. Kita tinggal masukin aja sampai akhirnya kita ketemu nilai F. Nilai F ini kan belum diketahui, tapi kita tahu 65%-nya padatan. Berarti kan 0,65-nya itu padatan. Jadi kita kali F-nya kali 0,5 kayak gitu. Jadi dari perhitungan ini biasa dihitung seperti biasanya kita dapat F-nya sama dengan 198,91 kg selai. Gitu. Lalu kalau nggak salah ini ditanyanya air ya? Iya, air yang menguap dan juga selainya. Berarti kan kalau air yang menguap kita carinya E kan? Kita cari E dengan neraca massa total. Karena kalau yang di sini E-nya udah pasti hilang. Jadi kita pakai neraca massa total. Kayak gitu. Ditulis aja, dimasukin aja semua rumusnya, semua besarannya. Lalu kita dapat E-nya 21,59. Ini harusnya kilogram air. Misalnya ya teman-teman. Jadi kita tahu kalau air yang diuapkan adalah 21,59 kg dan selai yang dihasilkan 198,91 kg. Gitu deh. Di sini ini lebih mudah ya daripada yang sebelumnya. Dia harusnya aman-aman aja. Ada yang mau tanya lagi nggak? Sebelum kita masuk ke yang komponen kimia. Silakan bagi teman-teman yang ingin ditanyakan terkait contoh soal yang neraca massa, bisa langsung ditanyakan menggunakan fitur raise hand ataupun bisa langsung di kolom chat Zoom ya. Betul. Oh iya guys, aku juga mau ini ya, sedikit mengingatkan kalau misal kalian kerjain KP itu jangan lupa di akhirnya dikasih kayak kesimpulan gitu. Misalnya jadi air yang diuapkan berapa, sel yang dihasilkan berapa, kristal yang dihasilkan berapa gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjut aja. Biar nutut ya waktunya. Nah, oke, ini yang agak lebih menyenangkan ya teman-teman. Ini tentang neraca massa pada pengolahan yang ada reaksi kimianya. Nah, apa sih bedanya? Yang pertama itu kalau tadi prosesnya cuma kayak bahan basah jadi bahan kering, terus ada air yang keluar gitu-gitu kan, atau enggak bahan basah dipekatkan jadi lebih pekat gitu, atau enggak tadi kristalisasi cuma kayak ya udah kristalnya terus lautan jenuhnya di recycle kayak gitu-gitu. Tapi kalau misal kalau misalnya ini
yang ada reaksi produknya jadi zat lain ketika di bahannya itu ada suatu zat yang nanti akan berubah menjadi zat lain ketika dia sudah ada pembentukan reaksi kimia. Ya kan kalau misal fermentasi itu kan ada perubahan gitu ya, ada kayak menghasilkan alkohol atau menghasilkan CO2 kayak gitu, pembakaran juga. Oke. Sebetulnya caranya itu juga sama. Yang pertama juga sama banget, dia digambar dulu diagramnya biar kalian ada gambaran gitu. Gimana sih prosesnya? Kemudian kita tulis dasar-dasar apa yang bisa kita hitung gitu. Nah, tapi ada tambahannya. Kita harus pertimbangkan juga reaksi kimianya. Jadi kita bisa ini guys, harus menyetarakan reaksi kimianya. Yang kiri harus sama dengan yang kanan, kayak stoikiometri biasa sih sebetulnya. Tapi kalian harus perhatikan itu. Sama yang terakhir baru dihitung. Oke. Ya, kita langsung contoh soal saja biar tergambar gitu kali ya. Yang pertama ini ada NaOH. NaOH diproduksi dengan menambahkan Na2CO3 10% ke dalam aliran bubur CaOH2 yang berkadar 25%. Terus bagaimana, dan ditanya adalah bagaimana komposisi bubur akhir, kayak komponen dan kadarnya, jika reaksinya terjadi 100% sempurna. Lalu gunakan dasar 100 kg per jam aliran bubur CaOH2. Jadi ini udah diketahui ya, enak banget nih, kita tahu masa awalnya itu 100 kg per jam, kayak gitu. Nah, seperti yang tadi, caranya sama, kita gambar dulu. Tadi yang masuk ada CaOH2, kadar padatannya ya kadar padatannya, karena dia bubur CaOH2 yang kadarnya 25%. Berarti ini udah pasti padatannya gitu. Padatannya 25%, terus dia masuknya 100 kg per jam, lalu ada Na2CO3 ini 10%, dan kadar padatannya 10%. Lalu ada hasilnya, itu kan berarti hasilnya ada NaOH dan CaCO3. Nah, ini tuh yang mungkin dulu sering dibingungin sama anak-anak, itu adalah gimana kita tahu hasilnya ini kalau nggak diketahui di soal, ya kan? Kalau soal-soal yang tadi, yang kayak ini kan kita tahu kan, kayak kristal gula yang dihasilkan dikeringkan hingga hitung jumlah larutan yang direcycle dan gula yang dihasilkan. Itu kan jelas kan, kayak oh produknya gula, berarti produknya kristal gula. Nah, sedangkan kalau misalnya di ini yang ada reaksi kimianya itu kadang nggak ditulis tuh produknya apa. Sebenarnya ditulis sih NaOH diproduksi dengan menambahkan, ini kan berarti kan produknya NaOH, tapi kita harus cek juga di persamaan kimianya. Ini kita tulis dulu ya persamaan kimianya, aku tulis di sini. CaOH2 ditambah Na2CO3 menjadi 2NaOH ditambah CaCO3. Nah, ini tuh penting diperhatikan ya teman-teman. Koefisien di depan ini ya, harus diperhatikan. Kemudian untuk MR-MR-an ini biasanya sih diketahui di soal ya, sudah dituliskan MR-nya berapa, dan kita bisa hitung deh. Oke. Nih, jadi cara yang pertama, karena kan kita pakai reaksi kimia ya, jadi kita harus hitung dulu nih molnya. Mol siapa? Mol yang masuk. Karena kita mau menyelesaikan ini dulu, menyelesaikan reaksi kimianya. Jadi kita hitung seperti biasa pakai pakai rumus mol, itu massa dibagi MR. Bentar. Ini harusnya masanya 25% kali 100 ya. Kenapa ini 25.000? Ini nanti kalian tulisnya dibenerin ya guys, 25% dikali 100. Karena masanya 100. Bentar. Apakah hasilnya akan sama?
Ini 74,1. Iya, sepertinya ini aku ada salah tulis nih angkanya nih kelebihan. Jadi kita anggap ininya 1000 aja ya. Kita anggap 1000. Sorry nih. 25% dibagi 25%. 74,1. Ya, ini harusnya 0,33 ya. Nih, kenapa nih? Yang bikin lagi error kali ya. Tuh. Tapi sama aja kok, kita hitung dulu molnya. Tapi nanti kalian hitungnya pakai angka yang benar ya, yang ada di soal ini. Karena ini 100 kg per jam. Oke. Lalu kita akan, kan udah dapat nih molnya. Mol itu rumusnya kayak di kimia biasa ya, massa dibagi mR. Itu hasilnya dapat berapa molnya. Kemudian kan perbandingan molnya itu akan sama dengan perbandingan koefisien yang ada di depannya ini kan. Jadi kita bisa cari nih Na2CO3-nya itu berapa. Karena dia koefisien sama-sama 1, ya kan? Itu jadi kita bisa tahu massa dari Na2CO3-nya itu berapa. Ini tinggal hasil yang ini tadi dihitungnya benar ya guys, angkanya sorry. Dihitungnya benar dikali dengan MR Na2CO3 itu 106. Kemudian kita dapat hasilnya segini. Sehingga kita tahu massa Na2CO3-nya berapa. Gitu. Nah, terus sama juga untuk menghitung NaOH. Menghitung NaOH karena yang aku bilang tadi, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien di depannya. Karena dia tadi 2, NaOH kan koefisiennya 2 ya. Jadi kita bisa tinggal kali 2 aja untuk tahu mol NaOH. Kita kali 2 mol si CaOH tadi. Gitu. Ini harusnya mol CaOH2-nya itu berarti kan 100 dikali 25% dibagi 0,74 ya. 4,1 hasilnya harusnya kan 0,33. Jadi ini 2 dikali 0,33 itu hasilnya berapa? Berapa mol? Kemudian dari molnya ini kita bisa juga tahu massa dari produknya, massa dari NaOH-nya. Gitu. Massanya sama juga, tinggal mol dikalikan dengan MR. Jadi kita tahu MR-nya 40. Oh, ini nggak ada MR-nya. Iya, kita cari di internet sih. Tapi kalau ujian biasanya semuanya diketahui di soal. Itu kita kalikan, kita dapat massanya. Lalu CaCO3-nya juga sama, karena tadi perbandingan koefisiennya juga 1, jadinya juga kita kali 1, gitu. Dikali MR-nya, sama juga. Nah, terus, ini agak mengaco ya angka-angkanya ternyata. Lalu, kan yang tadi ditanyakan komposisi bubur akhir, komponen dan kadarnya. Kita tahu tuh hasilnya berapa untuk NaOH dan CaCO3-nya itu berapa. Kemudian nanti kita sama juga sama kayak yang kalau kalian ingat tadi di awal ada susu yang komponen proteinnya berapa persen, lemaknya berapa persen. Itu caranya mirip kayak gitu, dikali kayak persentasenya berapa. Terus dari situ kita juga bisa dapat sisa air. Tapi kalau nggak ditanya sisa air, nggak dihitung juga nggak apa-apa. Gitu deh. Oke, kita lanjut aja ke soal yang kedua. Nih, itu nanti PR deh buat kalian belajar UTS-nya. Dihitung pakai angka yang benar ya. Terus, ini. Ini sama juga, tapi ini prosesnya lebih agak ribet ya. Jadi ada asam sitrat yang dia 12%, kadarnya itu 12%. Jadi
Kalau ada 12% kan berarti ada 12 gram asam sitrat dalam 100 gram air kan. Kemudian direaksikan dengan NaOH sehingga terbentuk sodium sitrat. Kemudian sodium sitratnya dipekatkan sampai konsentrasinya 35%. Kemudian habis dipekatkan didinginkan untuk jadi kristal gitu. Lalu diketahui juga nih kelarutannya pada suhu 15 derajat itu kelarutannya 20% berat. Nah, kita diminta menghitung kristalnya untuk 100 kg asam sitrat kayak gitu. Jadi kita cuma menghitung yang ujung ini kan. Sebetulnya kalau misal proses-proses yang pakai reaksi kimia ini juga bisa kita perlakukan batas proses itu. Tapi karena ini ada kayak diketahui 35% berat, terus 20% berat untuk kelarutannya, itu harus diperhatikan juga yang itunya. Kita lihat ya cara ngitungnya. Oh, ini dulu guys, kita reaksikan, kita tulis. Jadi kan asam sitrat direaksikan dengan NaOH. Kita reaksikan. Nah, kenapa ini ada tiba-tiba angka 3? Kalian tahu kan kalau misal ini buat menyamakan reaksi kimianya, kayak gitu. Itu sih, ini disamakan dulu reaksi kimianya. Lalu kita hitung. Oh, ini pakai gram. Oh, kayaknya tadi benar tapi harusnya pakai gram. Udah, tapi kalian cek lagi ya. Ini pertama sama, kita cari mol asam sitrat dulu, mol C6H8O7 ini. Karena tadi yang kita tahu 100 kg, ini aku jadiin gram aja biar lebih gampang. Jadinya kan 12% dari kilogram ke gram itu kan dikali 1000 ya. Jadi kan ada 100.000 gram ini si asam sitrat. Kita kali 12%, itu kan hasilnya 12.000 gram. Kemudian kita sama juga cari molnya. Jadi kuncinya kalau reaksi kimia itu sebetulnya kita cari mol-molnya teman-teman. Kita cari molnya, itu mol sama dengan sama caranya massa dibagi MR. MR-nya ini diketahuin di soal. Tenang saja. Hasilnya segini. 62,5. Nah, kemudian dari sini tadi kita masukkan juga, terusnya kita tulis nih di bawah-bawah sini. 62,5. Terus kalau 3 tuh berarti 3 kali 62,5. Kalau ini cuma 1, 62,5. Kalau ini 3 kali 62,5. Menggunakan perbandingan koefisien, gitu ya. Jadi kalau ada reaksi kimianya, kalian harus jago kimia juga ya guys. Karena kalau kita salah menulis hasilnya atau kita bikin stoikiometri yang salah, itu bisa salah. Gitu deh. Terus kita cari nih sodium sitratnya berapa, masanya berapa, 62,5 kan tadi ini. Dikali 258 mR. Oh. Tuh, dan ini sepertinya ini salah deh. Ini harusnya massa sama dengan ini harusnya carinya mol. Ini mol, bukan M ya, ini N. Kita dapat 16,12 kg. Nah, terus kita tahu kalau larutan ini sodium sitrat yang 16,12 kg ini bakalan dievaporasi sampai beratnya tinggal 35%. Nah, 35% itu kan berarti 35% berat itu kan berarti ini massa zat terlarut dibagi massa total itu kan berarti 35%. Nah, jadi kita bisa cari nih massa larutannya gitu, massa totalnya. Massa totalnya kita tahu jadi 16,12 itu kan massa yang terlarut kan, massa ini tadi. 16,12 dibagi massa totalnya akan sama dengan 0,35. Dipindah ruaskan, nanti hasilnya akan masanya 46,07 kg. Selanjutnya, massa totalnya ini, kan massa total itu akan sama dengan ini, 16,12 ditambah uap air. Jadi, ini di sini kita akan mencari uap air.
Oh, sorry, kebalik. Massa totalnya 46,07 itu kan ini ya. Ini yang di sini. Yang di sini itu kan 46,07. Kita bisa cari dikurang dengan 16,125 untuk tahu uap airnya berapa, kayak gitu. Jadi uap airnya ada 29,945 kg. Nih, kita tahu di sini uap airnya 29,945 kg. Nah, kalau udah, kita lanjutin lagi nih prosesnya ke kristalisasi. Di kristalisasi itu kita tahu kalau ada 20% zat yang masih larut gitu. Kalau ada 20% zat yang masih larut, berarti kan 20% tuh seperempat ya, seperempat dari si yang nggak terlarut kan ada 80% kan. Berarti yang udah nggak terlarut kan 80%, jadi kayak 1/4-nya gitu. Itu dikali dengan 29,94 nih. Terus kita dapat hasilnya 7,49 kg. Sehingga kita tahu bahwa kristalnya itu adalah 16,12 kg yang di sini tadi dikurangi dengan 7,49 atau larutan sisanya kayak gitu. Jadi hasilnya segini. Ini sebetulnya memang agak complicated ya teman-teman. Jadi kayak kalian harus samakan dulu ininya. Ini satuannya juga nggak sama nih. Kalian harus samakan dulu satuannya, terus harus kayak tentuin reaksi kimianya. Tapi cara hitungnya akan mirip dengan yang neraca massa pengolahan yang biasa. Cuma tambahannya ada reaksi kimia. Jadi yang lebih banyak dipakai adalah besarannya mol. Gitu sih. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Terakhir nih, gas dan uap. Pokoknya udah dikit banget lagi. Kita belajar gas dan uap. Sebetulnya gas dan uap tuh lebih ke tentang gimana sih molekul gas itu bergerak. Ini kalau Prof. Har seringnya, contoh soalnya, pasti kalian juga udah familiar sama ini ya, tutup kaleng sarden atau pengalengan pengalengan buah gitu-gitu kan biasanya soalnya. Jadi kita akan ngitung tekanannya gitu biasanya. Nah, tekanan itu ada 3. Ada tekanan atmosfer, itu yang ada yang dari lingkungan. Itu besarnya ini 101,325 kPa. Lalu ada tekanan gauge yang berasal dari alatnya, di mana rumusnya kayak gini. Sama ada tekanan absolut. Tekanan absolut itu tekanan yang berasal dari sistem. Nah, ini juga harus di take a note teman-teman. Kalau misalnya tekanan absolutnya itu lebih dari 1, itu berarti rumusnya akan kayak gini. P gauge ditambah P ATM. Sedangkan kalau tekanan absolutnya kurang dari 1, rumusnya akan beda lagi. Kayak gitu. Dan rumus utama yang kita pakai dalam materi ini adalah PV sama dengan nRT. Udah hafalin aja itu. PV sama dengan nRT. PV sama dengan nRT. Gitu. Nah, ini tadi yang aku bilang, pasti nanti contoh soalnya kan nggak jauh-jauh dari pengalengan atau atau kayak head space gitu-gitu. Nah, sebetulnya itu tuh apa? Itu adalah ruang kosong antara yang permukaan bahan dengan penutup kalengnya kayak ini. Ini yang paling kelihatan kan bahannya cuma sama sini. Berarti ini tuh ruang kosongnya atau kayak ini. Jadi kayak di sini-sininya gitu. Nah, sorry. Nah, kan di dalam kaleng itu kan tekanannya rendah. Jadi oksigennya itu harusnya rendah. Kenapa oksigennya harus rendah? Karena oksigen yang rendah itu akan yang pertama bikin produknya yang ada di dalamnya itu misalnya kayak ikan atau yang lain itu tuh nggak mudah membusuk. Terus juga nggak bikin kalengnya ini contohnya kaca ya yang ada di gambar ini, tapi kan biasanya kalau kaleng itu kan terbuat dari stainless atau besi atau kayak logam-logam gitu kan yang bisa berkarat. Nah itu O2-nya rendah biar dia juga nggak berkarat. Sama yang terakhir biar proses sterilisasinya optimal. Gitu. Kemudian kita akan membahas soal nih
Dari tadi aku bahas soal karena kalau KP itu ya teman-teman, kalian harus banyak latihan soal daripada belajar materi gitu. Jadi em, makin kalian sering latihan soal, insya Allah akan semakin terbiasa. Tuh. Jadi ini ada soal kaleng kosong berukuran diameternya segini dan tingginya segini ditutup di dalam ruangan dengan suhu 80 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Dengan asumsi bahwa hanya ada udara yang ada di dalam kaleng, berapa banyaknya udara yang ada di dalam kaleng jika disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini karena ini kan satuannya semuanya pakai cm kan, dan juga suhunya masih Celcius juga. Jadi kita ubah dulu. Kalau di perhitungan KP itu biasanya pakai meter ya guys. Jadi kita harus ubah ke meter. Nah, ini oke. Jadi ini kan kaleng kosong ya. Di rumus PV sama dengan nRT itu kan yang dicari volume. Jadi kita hitung dulu volumenya. Ini aku nggak ada tulis rumus menghitung volumenya, tapi sama aja kayak menghitung volume apa tuh namanya kaleng ya, menghitung volume tabung gitu, yang pi r kuadrat t gitu, sama aja luas alas kali tinggi. Jadi kita ini makanya aku konversinya ke radius, ke r jari-jari terus segini, terus t-nya juga dikonversi, nanti kita dapatkan volumenya berapa, kita hitung volumenya gitu dalam meter kubik berarti. Lalu kita juga tahu T1-nya suhu awalnya itu suhu ruangan ya, ruangan dengan suhu 80 derajat Celcius. Kita ubah juga ke Fahrenheit. Ini tinggal ditambah 273. Tambah 273 jadinya 353. Kemudian P-nya 1 atm. Ini juga diubah jadi PA. Pascal. Biasanya pakainya Pascal. Lalu suhunya yang kedua itu ada pada 20 derajat Celcius. Kita ubah juga satuannya. Dengan asumsi V-nya tetap. Jadi V pas dia ada di suhu 80 derajat Celcius dan pas suhu 20 derajat Celcius tuh volumenya tetap gitu kan. Lalu seperti yang sudah aku bilang tadi, rumusnya gampang. Tinggal pakai PV sama dengan nRT. Karena kita mau tahu banyaknya udara ya, berarti kan banyaknya udara N mol. Kita bisa dapetin jumlah udara dari jumlah N-nya gitu. Ini kita ubah N-nya, jadinya kan N sama dengan PV per RT. Lalu kita dapatkan kayak gini, P-nya tadi berapa, tinggal dimasukin ke dalam rumus. Terus kita ini tadi volume yang kalian hitung dari sini ya, dari 0,034 dan 0,0762 meter, lalu dibagi R. R-nya ini, R-nya ini kan tetapannya itu nilainya akan selalu segini-segini aja, 8,314. Lalu dikali 353, karena kita carinya di suhu 20 derajat Celcius, suhu 20 derajat Celcius. Tuh, jadi kita akan dapatkan N-nya segini. Gitu deh. Jadi kita dapatkan nilainya 0,00953 mol. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti kita tahu kalau suhu, bukan suhu sih, gasnya itu apa, kita bisa tahu masanya dengan rumus N sama dengan massa dibagi MR. Jadi misalnya yang ditanya nitrogen gitu, kita kan tahu kan MR-nya nitrogen berapa, itu bisa kita tahu kilogramnya. Tapi karena ini yang ditanyain cuma banyaknya udara, jadi kayak gini aja udah benar sih. Gitu. Terus ini yang kedua, ini mirip juga ya soalnya. Hitung kuantitas udara pada headspace kaleng yang bersuhu 20 derajat Celcius jika tekanan vakum pada headspace sebesar 10 in Hg. Nah, ini satuannya harus dikonversi dulu.
ada volumenya yang udah diketahui 15 mili, berisi uap jenuh dan udara. Nah, karena dia melibatkan uap dan juga vakum, jadi yang pertama kita harus cari tekanan uap dulu. Tekanan uap pada 20 derajat Celcius. Nah, carinya di mana? Carinya di sini, di steam table. Ini harus banget di print waktu UTS. Kan kalian UTS-nya apa bukan? Ya, itu harus di print. Kayak gitu. Terus kita bisa ini kan udah dicari nih tekanan uap di 20 derajat Celcius itu ada 2336,6 Pascal. Kemudian kita juga tahu PT itu tekanan total. Tekanan total itu kan berarti ini ada rumusnya nggak sih? Oh, nggak ada. Tapi tekanan total itu rumusnya adalah tekanan di A ditambah tekanan di B gitu, atau enggak dikurang 30 dikurang 10 gitu kan. Ini tekanan atmosfer dikurangi dengan tekanan vakum. Tuh, kita dapat hasilnya sebesar 20. Kemudian 20-nya dikali ini konversi ya teman-teman. Ini konversi ke Pascal, hasilnya seperti ini. Kemudian kita juga tahu P udaranya berapa. Udara itu kita hitungnya tekanan total dikurang dengan tekanan uap. Tekanan totalnya kan tadi itu yang di atas yang 67727, kemudian dikurangi dengan 2336. Jadi kita dapat tekanan udaranya itu 65391 Pascal. Terus selanjutnya kita hitung N udara. N udara tadi pakai rumus BV per RT ya. Sama kayak tadi PV NRT sebenarnya, terus kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan, hasilnya itu akan kayak gini. Kita masukin semuanya ke dalam rumus. Tadi volumenya juga jangan lupa dikonversi. Hasilnya akan 4,03 dikali 10 pangkat min 7 kg mol. Gitu. Gitu deh. Ini yang gas dan uap. Dari teman-teman ada yang tanyain dulu nggak? Kepada teman-teman, untuk materi yang selanjutnya tentang reaksi kimia dan juga gas dan uap, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa menggunakan fitur raise hand maupun bisa langsung menggunakan kolom chat Zoom ya. Jadi yang terkendala dalam jaringan bisa banget pakai kolom fitur chat. Bagaimana teman-teman? Gak usah malu-malu buat tanya ya, bisa langsung tanya aja ke Kak Zara. Aku ingetin sekali lagi buat teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan dan ingin ditanyakan, kalau tadi materinya mungkin terlalu cepat atau mungkin masih ada yang kurang paham nih, kira-kira step by step-nya ngerjainnya kayak gimana, itu bisa banget buat tanya ya. Kita tunggu sampai 14 lebih 10. Mungkin kalau misal teman-teman juga setelah nanti kalau misal kalian malu-malu di sini, boleh banget juga kasih aja ke panitia minta kontakku gitu boleh. Kalau misal malu banget nih, introvert banget, gak mau nanya di sini, gak mau didengerin orang, gak apa-apa, tanya aja ke aku. Itu boleh. Karena kita sudah habis guys materinya. Ini open bukan UTS-nya tahun ini.
informasi yang Iya Kak. atau oke, betul betul. Bisa kok, insya Allah. Kalian UTS-nya sampai gas dan uap kah? Iya Kak, Atau gimana? materi gas dan uap. Oh, soalnya biasanya tuh yang tapi juga harus tetap belajar sih gas dan uap, tapi yang soal-soal kayak neraca masa pengolahan tuh kalau Profdar langganannya, kalau nggak yang gula, karena gula kan tadi kan ribet banget ya, kalau kalian ingat yang di recycle segala macam itu, yang ini biasanya sih yang ini ya, yang kayak model-model gini, yang prosesnya beberapa gini, itu sih yang di UTS. Jadi kalian pahami step-stepnya. Um, dan menurutku, kok Prof Har sih? Sorry banget. Prof Dar ya. Kalau Prof Dar tuh juga dia kayak caranya kalian tuh nggak harus sama persis gitu loh sama beliaunya. Tapi yang penting um, maksud dari kalian tuh tersampaikan dengan jelas dan kayak runtut, nggak tiba-tiba nulis hasilnya berapa tuh enggak, tapi ada caranya meskipun caranya agak sedikit ya katakanlah kalian belajar dengan cara kalian sendiri itu boleh aja. Toh kalau misal kalian udah ngikutin step dari profnya pasti hasilnya nilainya akan tinggi juga kok teman-teman gitu. Jangan khawatir. Silakan Oke, teman-teman, aku mungkin mau tungguin. review yang dari Kan materi ada. pertama juga diperbolehkan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau mungkin mau diulangi lagi. Kalau KP itu hari apa deh UTS-nya? Hari Kamis, Kak. Kamis besok atau minggu depan? Harusnya di minggu depan. Minggu maksudnya Oh, besok yang minggu pertama. oh, bisa lah itu. Ada waktu untuk latihan soal yang banyak. Pasti ini nggak sih tiap selesai kelas dikasih soal kan sama Prof Dar. Nah itu dipelajarin lagi aja soal-soal yang dari PPT semuanya dikerjain. Oke, mungkin ini dari teman-teman udah cukup Kak untuk pertanyaannya. Jadi mungkin bisa kita cukupkan. Apakah materi dari Kak Zara sudah selesai semuanya? Udah selesai. Baik. Sebelumnya aku ucapin terima kasih kepada Kak Zahra atas materi yang telah diberikan dan juga sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Sebelum kita tutup, mungkin dari Kak Zahra ada closing statement untuk menyemangati teman-teman untuk mengerjakan soal KB ini. Aku ucapin terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah ikut dari awal sampai akhir. Semoga semangat belajar kalian hari ini meskipun libur-libur nanti dibayar dengan hasil yang memuaskan. Semoga ini yang join nilainya A semua deh. Terus juga Amin. aku drop Instagram aku kalau misal kalian mau tanya soal kirim aja di Instagram. Tapi jangan pas ujian ya. Kalau lagi belajar bingung boleh banget ditanyain langsung ke aku. Semangat teman-teman. Oke, terima kasih Kak Zara atas closing statement yang sudah diberikan. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Sebelum kita melakukan sesi yang terakhir, yaitu sesi dokumentasi, mungkin dari teman-teman silakan mengisi absensi dan juga evaluasi yang dikirimkan ke kolom chat Zoom. Aku kasih waktu selama 1 menit sampai pukul 14:07.
Oke, buat teman-teman yang udah isi absensi dan juga evaluasi, mungkin boleh nih on cam dulu sebentar, kita dokumentasi sebentar, terus boleh lanjut untuk aktivitas selanjutnya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:07, mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu. Buat teman-teman yang tidak terkendala jaringan maupun kamera, mungkin bisa untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Meskipun tidak menggunakan virtual background juga nggak apa-apa dulu, teman-teman. Oke, terima kasih Fauzan. Dan teman-teman yang lain mungkin yang tidak terkendala jaringan, boleh minta tolong untuk dinyalakan kameranya. Kita kasih gaya KP dulu gimana ya? Ayo teman-teman, ini masih masih dua yang on cam, ayo. Yang lain. Oke, Bagas, terima kasih Bagas. Gesta, terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin bentar aja teman-teman. Aku tungguin sampai 14:10. Ayo, on cam dulu bentar. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan juga evaluasi di kolom chat. Oke, mungkin ini teman-teman terkendala ya Kak dalam jaringannya atau mungkin kameranya sedang tidak bisa digunakan atau mungkin ada kegiatan lain. Jadi untuk sesi dokumentasi langsung kita laksanakan sekarang. Oke, dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sebentar. Untuk slide kedua, 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semua dan Kak Zara atas waktunya dan juga teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Semoga nanti untuk pengerjaan soal KP di UTS-nya bisa lancar, bisa diselesaikan dengan baik dan mendapatkan nilai A dari Prof. Dar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di Study Club selanjutnya. Bye-bye. Terima Semangat kasih. semuanya. Aku izin keluar ya. Ya, terima kasih Kak Zara.